Kemana? Apa kira-kira yang ini ketahui tentang Swakelola? Sejarah Swakelola. Oh, gimana lahirnya Swakelola? Iya. Gitu ya. Jadi Swakelola ini lahirnya, dibentuknya tahun 2018. Ya, jadi sudah sampai sekarang ini udah ada 6 tahunan ya. Iya. Itu bulan November ya, November 2018. Di Kemang 5 ini, RW 12 ini termasuk yang terakhir pengambil alihan dari developer kepada pengurus terkait dengan pengelolaan lingkungan. Sebelumnya itu RW lain sudah lebih dulu ya, ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun, lebih dulu mengambil alih. Waktu itu kita memang wait and see ya, wait and see, nunggu. Pak Pungki juga tiap hari kasih masukan, kita tunggu dulu gitu ya kan. Kita lihat bagaimana RW yang lain itu mengelolanya, sambil kita belajar dulu ya kan, seperti apa. Karena ini hal yang baru buat di RW 12, hal yang baru. Tapi setelah melihat kok mereka bisa gitu ya, RW lain kok bisa ya kan. Nah, pertimbangannya waktu itu memang dari developer menyampaikan kalau misalnya pengurus RW 12 bisa seperti RW yang lain mengelola lingkungan, kami akan serahkan pengelolaan ini kepada pengurus RW. Kalau pengurus RW 12 tidak bersedia, kami akan alihkan kepada Pemda, kan gitu kan. Pertimbangannya lebih baik kita deh daripada ke Pemda, kan gitu. Apalagi kita lihat RW lain sudah bisa settle mengelola lingkungannya. Nah, waktu itu sebelum secara resmi dialihkan, kita evaluasi apa aja yang kira-kira harus kita persiapkan. Kemudian kita lihat appraisal, kita nilai appraisalnya, berapa pendapatan, kemudian bagaimana operasionalnya, terus peralatan pendukungnya, sarana prasarana dan seperti apa. Itu tim yang Ya, itu kita buat involve. tim ya. Kita buat Ya. tim. Nggak banyak-banyak sih. Siapa aja itu, Pak? Ya, waktu itu ada Pak Eko Setio, oke. Marsono, itu beliau kan orang pajak. Jadi Ya. kita lihat bagaimana nih nantinya, apa harus merupakan badan usaha atau hanya secara mandiri aja Ya. ngelolanya gitu kan. Siapa lagi, Pak? Ya, kalau badan usaha kan tentunya ada pajak nantinya kan gitu. Iya. Ya. Tapi seperti yang RW lain itu tidak ada yang dibuat dalam bentuk badan usaha, semuanya secara Ya. mandiri. Ya. Ya kan. Nah, oleh Pak Eko nggak masalah gitu, dilakukan secara mandiri untuk menghindari pajak kan. Kemudian Pak Budi, kemudian ada Pak Beni Pak Beni. dan saya sendiri. Ya. Ya kan. Nah, Pak Pungki juga. Pak Pungki masih masukan, ya kasih masukan saran seperti apa. Gitu. Pak Reno. Ya. Ya. Jadi nggak banyak, cuman itu aja yang saya ingat gitu ya. Oke. Ya kan? Ada Pak Eko, ada Pak Budi, ada Pak Beni, ada Pak Pungki, ada saya gitu ya. Ya. Pak Reno. Pak Reno. Ya, Pak Reno sifatnya menyerahkan ke kita gitu. Kalau Oke. kita mampu, tim ini tadi mampu Ya. ngelola, beliau sepenuhnya akan mengambil alih itu. Oke. Kan gitu kan. Akhirnya setelah dapat persetujuan dari Pak RW waktu itu adalah Pak Reno, ya kan. Oke, kalau kita siap, saran Pak Reno ambil alih. Nah, kemudian pada saat itu kita kumpul di Cangkir Kopi tuh. Oke. Jadi ada perwakilan seluruh pengurus RW ya, waktu itu Pak Lim, Ya. Pak Reno ketua RW, Pak Lim bendaharanya, sekretarisnya Pak Teguh, Ya. kemudian saya mewakili tim hadir di situ, Ya. dari pihak developer juga hadir ya kan. Nah, secara resmi kita menerima pengalihan pengelolaan lingkungan dari developer ke pengurus RW 12. Ya, itu dituangkan dalam satu MOU ya, dalam satu kesepakatan. Ya. Semua SDM-nya, karyawannya dialihkan ke pengurus RW. Semua peralatan yang ada untuk operasional, pendukung operasional, semuanya dialihkan ke pengurus RW. Termasuk aset-aset yang menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan seperti pos security gitu ya. Itu semuanya dialihkan ke kita.
ya kan. Baik. Oke, pada saat itu kita sepakati dan kita terima secara resmi. Kemudian pengurus RW saat itu Pak Reno beserta jajarannya itu mempercayakan kepada tim, Iya. ya kepada tim untuk melanjutkan pengelolaan ini. Ya, Iya. jadi sifatnya RW hanya mendukung, mensupport dan mengawasi. Ya, Iya. ya. Secara resmi pengurus RW itu menunjuk saya ya untuk mengelola lingkungan RW 12. Seperti halnya RW lain, kita sebut namanya swakelola RW 12. Nah, untuk melanjutkan kepercayaan yang diberikan ke pengurus, saya diizinkan untuk merekrut ya siapa saja yang kira-kira bisa membantu saya. Nah, saat itu saya ajukan tuh Pak Budi karena udah dari awal lama ya, kemudian Pak Beni ya, tapi beberapa bulan kemudian Pak Beni kena kesibukannya, itu tinggal saya berdua dengan Pak Budi saja sampai saat ini ya, sampai saat ini. Jadi sudah 6 tahun Yeah. ya, kita berdua saja dengan Pak Budi ya. Yeah. Mungkin beda dengan RW lain, mungkin manajemennya banyak gitu ya kan. Yeah. Ya kan, ada bagian keuangan, ada akuntansi, ada bagian pajak, ada bagian kebersihan, dan bagian pengamanan dan lain-lain. Kalau kita cuma berdua aja. Ya. Jadi Pak Budi pure sebagai komandan lapangan. Ya. Nah, kemudian saya pure sebagai yang jaga di kantor gitu ya, jaga di kantor ya kan. Untuk hal-hal yang sifatnya manajerial Ya. itu saya menangani. Ya. Tapi kalau sifat-sifatnya operasional ya mulai dari kebersihan, sampah sampai dengan security itu sepenuhnya saya berikan kepercayaan kepada Pak Budi. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya selama 6 tahun ya, alhamdulillah kita masih bisa melayani warga semampunya, meskipun mungkin ada beberapa yang mungkin kurang memuaskan bagi warga, tapi kami bertekad, kami tetap akan berupaya semaksimal mungkin seperti apa yang diharapkan oleh warga, karena bagaimanapun juga warga ini merupakan stakeholdernya kita ya kan, stakeholder dari swakelola ya kan. Nah, kemudian karyawan ini juga kita lakukan pembinaan supaya pelayanan bisa lebih baik lagi, bisa lebih profesional lagi gitu ya kan. Nah, pada saat masalah SDM ini ya, pengalihan dari developer ke swakelola, ada memang beberapa kendala kita ya, terutama masalah take home pay. Take home pay itu harus kita tinjau ulang lagi ya kan. Kita berusaha lebih bagus daripada sebelumnya kan gitu Kak, take home pay-nya. Karena bagaimanapun mereka lah ujung tombaknya dari swakelola ini, security dan kompleks service. Ya, tanpa mereka swakelola nggak ada. Nah, kita coba mau apresiasi seperti apa. Itu satu. Kemudian kedua, pembinaan yang mungkin perlu ada sedikit perbaikan dalam hal karakternya, cara kerjanya, etos kerjanya, itu pun kita adakan pembinaan. Ya, kita adakan pembinaan, terutama budaya kerjanya. Budaya kerja yang selama ini itu tidak ada ritual, tidak ada ya kan, harus seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu kita buat pelan-pelan, kita buat hingga sampai saat ini bisa berjalan. Nah, terkait dengan masalah operasional yang ada di swakelola, ya ada beberapa kendala memang yang dihadapi, tapi alhamdulillah semuanya kendala itu bisa kita atasin oleh manajemen swakelola ya, terutama hal kontribusi daripada warga kepada swakelola dan lingkungan. Ya, mungkin kita juga maklum ya kondisi warga, apalagi pada saat COVID ya kemarin itu ya agak sedikit terkendala ya masalah kontribusi warga kepada swakelola. Namun ya karena kita bisa mengelola kondisi keuangan secara baik, ini bisa kita lewatin, kondisi COVID ini bisa kita lewatin ya kan. Kemudian kendala-kendala lain itu ya mungkin terkait dengan masalah kepuasan ya, kepuasan warga itu berbeda-beda satu sama lain ya kan. Jadi
ekspektasi dari warga mungkin terlalu tinggi gitu ya kan, ya kan. Tapi kita nggak bisa memenuhinya. Nah, terkait dengan standar layanan swakalola itu tidak hanya menyangkut kepada keamanan atau kebersihan atau sampah. Memang itu tugas pokok seperti yang dilakukan oleh developer sebelumnya. Tapi kita ingin bagaimana supaya lebih. Jadi ada semacam layanan tambahan, ya layanan. Jadi service excellence gimana gitu. Kita ingin membuat service excellence sehingga di dalam perjalanan ya swakalola itu bisa melayani apa saja yang dibutuhkan oleh warga terkait dengan lingkungan gitu ya. Ya termasuk kebersihan, bukan hanya di jalan tapi di pekarangan rumah juga kita bisa bantu ya, merapikan halaman rumah juga kita bisa bantu ya kan, termasuk bantuan tenaga kita akan layanin, bantuan pengamanan kita bisa akan berikan juga. Nah, pengamanan itu 24 jam kapan saja bisa ya kan kita berikan kepada warga yang membutuhkan. Oke. Ya, nah mungkin ya sedikit banyak itu yang dapat saya sampaikan, dan kita berharap ya swakalola ini masih tetap diberi kepercayaan oleh pengurus untuk bisa lanjut ya kan di tahun-tahun berikutnya. Harapan juga daripada karyawan juga seperti itu ya kan, mereka masih bisa tetap bersama-sama dengan manajemen untuk melayani warga Ya. di lingkungan RW 12. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ke warga atas pelayanan swakalola, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kami berjanji berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan yang terbaik buat warga RW 12 Kemang Pratama 5. Terima kasih.